Shalom adik-adik semuanya. Salam Tante. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah kita ya Dek ya. Sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke. Adik-adik yang di rumah, nanti kalau Inang bilang Laskar Kristus semuanya bangkit berdiri ya Dek ya. Laskar Kristus, yes. Sekarang diangkat jari telunjuknya, kita sama-sama panggil musiknya ya. 1, 2, 3, musik. Semua adik-adik kami, tepuk tangan di atas kepalanya dong. Kita bernyanyi Big or Small. Tepuk tangannya mana adik-adik? Ayo tepuk tangannya kuat. Kita bernyanyi Big or Small. Big or small, short and long, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye-ye-ye-ye, sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Kita tepuk tangan kembali di atas kepala, kita bernyanyi Kau temanku, ku temanmu. Yang semangat ya adik-adik, kita nyanyikan dengan sukacita. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju.
Sekarang adik-adik yang di rumah, Tante persilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita memulai ibadah kita, sekarang diambil buku nyanyiannya, Dek. Oh iya, Inang hampir lupa. Yang berulang tahun, mulai dari hari Senin sampai hari Minggu, Inang persilakan untuk bangkit berdiri ya, Dek ya. Inang yang di rumah juga boleh, Amang yang di rumah juga. Siapa tahu juga ada ulang tahun pernikahan kan Tante? Iya, betul bisa sekali. juga berdiri. Ya, kita sama-sama mendoakan. Mari kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3 ya. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, duduk kembali. Sebelum kita mulai ke ibadah kita bernyanyi, diambil buku nyanyiannya, Dek. Bernyanyi dari nomor 564, ayat yang pertama dan yang kedua. 564. Oke. Semangat ya, Dek ya, nyanyinya. Iya. Keluarkan suaranya adik-adik ya. Bersukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Allahku, bersukacitalah karena Tuhanku, Dialah sumber kekuatanku. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, hendaklah kita baik dan benar. Iya, adik-adik sekalian, kita siapkan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih setia Tuhan yang boleh memberkati kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu boleh hadir di hati kami. Biarlah kami Tuhan boleh melakukannya dengan sukacita dan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, buat adik-adik sekolah minggu, kita memulai ibadah kita. Dibuka buku nyanyian. Tolong ya buat adik sekolah minggu ya, dikeluarkan buku nyanyian sama Alkitabnya biar kita bisa lancar ibadahnya. Oke, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 112 ayat 1 dan 2. Ayat 2 kita bangkit berdiri ya. Ya muliakanlah Allah-Mu yang Maha Kuasa, karena kemurahan-Nya bersukacitalah semua, memuliakan nama-Nya karena kebaikan-Nya. Puji, hormat, kemuliaan, kekuasaan, kebajikan, semua yang bagi Tuhan. Haleluya, nyanyikanlah pujian bagi anak-Nya yang datang ke dunia. Karena kasih sayangnya Dia korbankan darahnya, menebus dosa kita. Puji Tuhan, kita sudah dibenarkan, didamaikan dengan Bapa yang di surga. Anak-anak sekolah minggu, kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu, yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu, Karena kasih setiamu, Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Amin. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita dengarkan hukum Taurat Tuhan di minggu ini yang diambil dari hukum Taurat titah ke-6 dan maksudnya. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan pada Tuhan untuk melakukan titahnya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami Kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 683 ayat 1. Anak-anak sekolah minggu, mari kita bangkit kembali berdiri. Marilah kita meminta pengampunan dosa kita di hadapan Tuhan. Dan marilah kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Anak-anak sekolah minggu silakan duduk, kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 116 ayat 1. Anak-anak sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita. Mari kita baca epistel firman Tuhan yang menjadi ayat bulanan kita, tertulis di dalam Titus 3 ayat 5. Semua sudah membuka? Titus 3 ayat 5, Amang bacakan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya
oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian epistel kita minggu ini, mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian 206 ayat 1. Tuhanku, aku sujud bertelut, kenangan di mataku, itu persembahanku. Berikan hatimu padaku, aku rindu padamu. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan warta anak sekolah minggu. Oke, warta anak sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Dengar-dengaran ya adik semua ya. Yang pertama, bagi anak sekolah minggu, kita masih tetap melakukan ibadah online, ya. Walaupun kita ibadah online, kita tetap semangat ya adik-adik ya. Jangan lupa setiap hari Minggu kita harus beribadah, ya. Ya. Bagi anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu yang melakukan ibadah di week masing-masing, tolong ya tetap dijaga protokol kesehatan, ya, biar tetap kita sehat ya. Setiap hari tolong dicuci tangannya, pakai masker, dan jaga jarak, ya. Jangan lupa ya adik-adik ya, biar tetap semangat walaupun kita sekarang ini zona hitam ya, udah mulai menjona hitam. Ya, buat adik-adik sekolah minggu, tetaplah semangat dalam belajar. Sekarang ini semua melakukan ibadah belajar daring, tetaplah semangat, ikuti nasihat orang tua kita masing-masing ya. Dan jadilah anak-anak yang mau dengar-dengaran. Yang ketiga, bagi anak kelas 6, kami anak sekolah minggu, ya, Inang mau ingatkan lagi menghafal 1. Yang pertama, Tita 1 sampai 10. Yang kedua, doa Bapa kami. Yang ketiga, pengakuan iman Rasuli, ya. Dan ayat bulanan ke bulan depan, ya. Bulan depan kita ayat bulanannya 1 Korintus 13 ayat 5. Dihafal ya adik-adik sekolah minggu ya. Jangan karena kita nggak ibadah di gereja kita lupa dengan ayat bulanan. Tetap kita hafal, nanti tetap ada hadiahnya ya. Baik yang di week itu ada hadiahnya dari guru sekolah minggu yang melakukan ibadah di rumah masing-masing. Oke? Anak sekolah minggu tetap semangat, jangan bermalas-malasan, tetaplah melakukan kewajiban sebagai anak Tuhan. Terima kasih, sekian warta anak sekolah minggu kita. Kita kembali bernyanyi, memuji Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, bernyanyi dari buku nyanyian 169 ayat 1.
kunjungi hamba-Mu. Jangan Kau berlalu jauh dari hidupku. Tuhan datanglah padaku, jadikan aku anakmu. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih, sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Shalom adik-adik sekolah minggu semuanya. Kita bertemu kembali dengan kami yang sudah tidak asing lagi. Saya Pendeta Yobel Sihombing dan teman saya Mahanaim Ganteng. Hus, kau langsung mau sombong-sombong ganteng. Iya, dengan Mahanaim yang setia selalu menemani saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik sekolah minggu dan juga Mahanaim, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari ambil sikap berdoa yang baik. Sudah? Sepertinya masih ada yang senyum-senyum, masih ada yang bicara-bicara. Sekarang kita bagus duduknya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Untuk itu kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kasih-Mu yang menyertai kami melewati setiap hari, minggu, bulan, hingga pada saat ini kami boleh bertemu kembali melalui ibadah kami. Biarlah ibadah ini boleh menjadi kemuliaan Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu selalu mengajari kami untuk mengerti firman-Mu yang sebentar lagi kami akan dengar, sehingga kami anak-anak-Mu boleh bertumbuh di dalam firman dan hidup kami benar-benar dikuatkan dan digerakkan oleh firman. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Mahanaim, sekali lagi kita sapa dulu kawan-kawan kita di rumah, oke? Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom teman-teman. Iya, sepertinya sudah semangat. Sudah semangat belum? Ayo. Ya, sudah senyum semua, jangan ada yang cemberut-cemberut. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi berita sukacita buat kita pada minggu ini. Tertulis dalam Injil Markus, ya. Kitab Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Ya, kita buka Alkitab kita. Ayo adik-adik kita buka Alkitab. Ya, ayo lomba-lomba siapa paling cepat, kita buka Alkitab kita. Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayat 16. Sudah? Saya rasa sudah ya. Untuk itu kita baca responsor ya. Seperti biasa saya baca duluan, lalu dilanjutkan oleh Mahanaim dan semua adik-adik sekolah minggu di rumah. Saya baca mulai dari ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Iya, demikian firman Tuhan. Nah, buat adik-adik sekolah minggu dan buat Mahanaim, sepertinya firman Tuhan yang baru kita baca sudah tidak asing lagi. Ya, itu cerita tentang ketika ada sekumpulan anak-anak ingin datang kepada Yesus, lalu
murid-murid Yesus melarang, nggak boleh dekat-dekat, sana jauh-jauh, kata murid-muridnya. Lalu Yesus tahu, lalu Yesus marah kepada murid-muridnya, hei kamu, jangan halang-halangi mereka, biarkan mereka datang samaku, karena orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Gitu Mahanaim. Jadi Yesus itu nggak suka kalau ada orang yang melarang-larang atau yang menghalang-halangi anak-anak datang kepada Tuhan. Gitu. Mahanaim, kamu dengar enggak? Kok kamu sepertinya bersedih? Iya Amang, kata Amang, Yesus enggak suka kalau sekolah minggu dihalang-halangi datang kepada Tuhan. Ini kami sekolah minggu enggak bisa ke gereja, sedih. Kan itu sama saja menghalang-halangi kami datang kepada Tuhan. Loh, kok ngomonganmu jadi bikin Amang sedih juga ya? Tapi bukan Mahanaim. Gereja bukan menghalang-halangi sekolah minggu datang kepada Tuhan. Si corona yang belawi ininya itu kan, bukan gereja. COVID-19 yang apa namanya? Ya COVID-19 inilah. Itu yang bikin sekolah minggu gak bisa datang ke gereja. Itu makanya percaya ketika ada yang menghalangi sekolah minggu datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan marah sama COVID-19 ini. Jadi percaya aja, suatu ketika Tuhan akan mengusir COVID-19 supaya Mahanaim dan semua sekolah minggu bisa datang ke gereja. Amin Mahanaim. Amin Amang. Iya, kami sudah rindu Amang datang ke gereja. Benar. Tapi jangan bilang dong gereja yang menghalang-halangi, bukan gereja. Gereja tetap mengusahakan yang terbaik. Jadi kalaupun COVID-19 tidak memungkinkan kita untuk datang ke gereja, tapi gereja tetap melayani kita, ibadah di rumah kita masing-masing, ibadah di tempat kita masing-masing. Jadi jangan ada alasan tidak datang kepada Tuhan. Jadi untuk datang kepada Tuhan itu di saat COVID ini bukan harus ke gereja loh Mahanaim. Ketika adik sekolah minggu mau ibadah di rumah, ibadah dengan teman-temannya, itu juga sudah datang kepada Tuhan. Gitu. Nah makanya firman Tuhan mau berkata kepada kita yang pertama, jangan ada yang menghalang-halangi anak sekolah minggu untuk ibadah. Mahanaim tahu nggak contohnya apa? Apa dong Amang yang menghalang-halangi anak-anak untuk ibadah? Contoh, kalau orang tua lebih memilih berlibur hari Minggu daripada ibadah, nah itu baru menghalang-halangi anak-anak ibadah. Kalau orang tua hanya sibuk mikirkan anaknya sekolah dari pagi sampai sore, tapi nggak ada nyuruh anaknya belajar firman, nah itu menghalang-halangi anaknya. Kalau ada orang tua yang lebih suka nyuruh anaknya kerja, tapi nggak pernah nyuruh anaknya berdoa dan baca firman, nah itu juga menghalangi anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Gitu loh Mahanaim. Jadi buat adik-adik sekolah minggu dan buat Mahanaim, bilang sama bapak mama, kalaupun kami nggak bisa ke gereja, ajari kami berdoa mak, ajari kami beribadah, ajari kami baca Alkitab. Jangan halang-halangi kami datang kepada Tuhan. Kalau COVID-19 ingin menghalangi kami mau terus datang sama Tuhan. Gitu dong, baru Tuhan senang. Itu pesan pertama Mahanaim buat teman-teman semua yang ada di rumah. Walaupun COVID saat ini buat kita nggak bisa datang ke gereja, tapi tetap cintai ibadah, cintai doa, cintai baca Alkitab. Di mana? Di rumah bersama dengan orang tua. Mahanaim, pernah nggak di rumah baca Alkitab? Pernah dong. Mamaku, bapakku ngajari aku baca firman, makan bersama, doa bersama, hari Minggu ibadah bersama. Nah gitu dong, adik-adik di rumah juga harus seperti itu. Bilang sama mama, kata Mahanaim mak, kata pendeta Yobel yang ganteng itu, gitu. Tidak boleh larang-larang ibadah. Kami mau ibadah. Ayo fasilitasi kami ibadah.
Gitu. Ajari kami ibadah, pimpin kami ibadah. Tidak boleh larang-larang. Hari Minggu harus ibadah. Setiap hari harus berdoa. Setiap hari harus baca firman Tuhan. Itu pesan pertama firman Tuhan hari ini. Tidak boleh ada yang menghalang-halangi. Jadi Amang mau tekankan sekali lagi nih. Kalau sekolah minggu nggak bisa datang ke gereja, bukan berarti gereja menghalang-halangi ya. Tapi karena COVID, untuk keamanan, kesehatan kita bersama, tetap ibadah di rumah. Jadi jangan cari alasan, tapi tetap cintai ibadah, rajin berdoa, dan rajin baca Alkitab. Nah Amang, tapi aku bingung. Bingung kenapa Mahanaim? Iya, tadi kan di Alkitab ini dibilang bahwa seperti anak kecil, mereka yang empunya kerajaan surga. Iya, jadi bingungnya apa? Terus banyak orang tua justru yang buat anaknya seperti orang dewasa. Contoh apa? Kan anak kecil kan memang lasa, memang ribut. Ini kok orang tua nyuruh kami kayak orang dewasa, duduk, diam. Itu kan orang dewasa. Benar-benar. Iya, itu juga. Ya namanya anak kecil ya lasa, ribut. Masa orang tua nyuruh anak kecil kayak orang dewasa ya? Nah itu juga sama adik-adik sekolah minggu sama Mahanaim. Kata firman Tuhan di sini seperti anak kecil. Maka sekolah minggu itu harus bahagia di masa kecilnya. Harus menikmati masa kecilnya. Harus happy. Jangan anak kecil cepat kali dewasa. Nanti sesudah dewasa dia kayak anak-anak. Makanya tengoklah sekarang. Banyak bapak-bapak, mama-mama kayak anak-anak karena dulu anak-anaknya nggak senang. Gitu. Jadi mari nikmati masa kecilmu. Ya kalau anak-anak ribut diingatkan pelan-pelan. Masa ada orang tua bilang, hei anak-anak dewasa sedikit lah. Kan nggak nyambung ya. Masa anak-anak disuruh dewasa sedikit. Ya anak-anak ya anak-anak. Anak-anak bermain. Anak-anak lari sana lari kemari. Anak-anak ya seperti itu bersuara yang kuat. Maka kita orang dewasa, orang-orang tua juga harus mengedukasi, pintar-pintar mendidik anak-anak. Karena firman Tuhan berkata saat ini anak kecil. Jadi ya nikmati masa kecil. Iya Mang, ada lagi. Kan anak-anak itu kan sebaiknya diperlakukan seperti anak-anak ya. Ini masih kecil dibikin kayak orang dewasa. Adalah anak kecil sudah pakai lipstik, tampilannya kayak mama-mama mau pesta. Ya pakaiannya harus kayak anak-anak. Iya itu benar itu. Hai orang tua yang nonton, bertobatlah ketika kau membuat anakmu kayak orang dewasa. Perlakukan anakmu seperti anak-anak. Perlakukan anakmu dengan anak-anak. Jangan cepat-cepat bikin anakmu jadi orang dewasa. Nanti dia dewasa jadi kayak anak-anak. Nah firman Tuhan sekarang ini bilang seperti anak kecil. Jadi nikmati masa kecil. Ya belajar, berdoa, lari sana lari sini. Ya tapi anak orang tua pintar-pintar mendidik supaya ketika ada ibadah orang dewasa anak-anaknya pintar-pintar lah. Gitu loh ya. Nah makanya kalau dikatakan seperti anak kecil, Mahanaim tahu nggak kenapa Tuhan bilang seperti anak kecil? Seperti mereka lah yang empunya kerajaan surga. Apa dong Amang? Nah kan anak kecil itu kan cengeng. Iya kan? Mahanaim cengeng nggak? Sekali-sekali. Nah, ya pokoknya cengeng kan? Baru anak kecil itu kan apa? Gampang tergoda. Anak kecil itu masih punya rasa takut. Kalau Yesus bilang seperti anak kecil, bukan seperti itunya yang mau ditiru. Lalu apa? Kenapa Yesus bilang seperti anak kecil yang punya kerajaan surga? Emang apa yang mau ditiru dari anak kecil Amang? Kami anak kecil ini kan selalu dinomor 2 kan. Kau bahasamu dari tadi bahasa kesedihan terus Mahanaim. Siapa yang menomor 2 kan anak kecil? Anak kecil itu number 1 gitu. Kenapa Yesus bilang seperti anak kecil? Karena anak kecil itu polos. Anak kecil itu belum tahu dosa. Anak kecil itu identik dengan patuh. Nah itu yang mau ditiru.
Jadi makanya firman Tuhan bilang orang dewasa pun harus bisa seperti anak kecil. Seperti apanya? Seperti kepolosannya, seperti kepatuhannya, seperti ketulusannya. Nah itu yang mau ditiru dari anak kecil. Bukan kecengengannya, bukan ketakutannya, bukan. Tapi kalau Yesus bilang jadilah seperti anak kecil, artinya anak kecil yang polos, yang tidak tahu dosa, yang tulus, yang senang, yang happy. Kan gitu anak kecil kan. Dia mau ngompol di celana juga ketawa-ketawa, kan gitu kan. Dia mau terjatuh juga happy-happy saja. Coba lihat orang tua, sikit-sikit marungut-ungut, sikit-sikit bersedih. Nah, jadilah anak kecil yang selalu bersuka cita, yang selalu bergembira. Nah, itu pesan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kedua kepada Mahanaim dan kepada adik-adik semua. Firman Tuhan bilang jadilah seperti anak kecil. Maka firman Tuhan maksudnya nikmati masa kecil. Tetap happy. Jadilah anak kecil yang polos, yang taat, yang patuh. Karena Tuhan bilang seperti anak kecil itulah yang empunya kerajaan surga. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Nah tadi dikatakan di sini Mahanaim bahwa anak kecil seperti anak kecil akan memiliki kerajaan surga. Nah kerajaan surga yang mana Mang? Maksudnya kerajaan surga itu apa sih? Nah gini Mahanaim, kerajaan surga itu adalah tempat yang disediakan Tuhan untuk kita nanti. Ya, nanti ketika Yesus datang kedua kali itu nanti. Tapi kerajaan surga itu juga sudah disediakan Tuhan sekarang. Apakah itu? Gereja ini adalah gambaran kerajaan surga. Itu makanya kalau di gereja kita HKBP yang dibaptis itu anak-anak kan. Kayak Mahanaim dan kawan-kawan kan dibaptis. Itu kenapa? Supaya anak-anak sudah ikut dalam persekutuan gereja. Makanya kalau tadi Mahanaim bilang Mahanaim dan anak-anak dijadikan nomor 2 justru salah. Justru anak-anak itu harus nomor 1. Bisa enggak Mahanaim bayangkan seandainya semua anak sekolah minggu sekarang tidak diajari firman Tuhan. Bayangkan dulu 30 tahun lagi. Bisa-bisa gereja ini enggak ada. Ketika anak sekolah minggu semua tidak kenal firman. Ketika anak sekolah minggu semua tidak bisa berdoa. Ketika anak sekolah minggu semua enggak rajin ibadah. Seumuran-seumuran Mahanaim lah sama kawan-kawan di rumah. Bayangkan 30 tahun lagi masih ada enggak gereja Mahanaim ini? Jangan-jangan udah kosong. Makanya firman Tuhan bilang anak-anak itu harus dididik dari awal. Karena kalian-kalian inilah penerus gereja, pewaris kerajaan surga. Jadi buat Mahanaim, buat adik-adik semua, jangan jemu-jemu membaca firman. Itu. Mari doakan gereja Mahanaim. Mari doakan guru-guru sekolah minggu untuk semangat terus mengajarkan firman. Karena kalian nomor 1, bukan nomor 2. Sekolah minggu itu nomor 1. Mahanaim dan semua adik-adik semua nomor 1. Jadi mari semangat terus. Kalian adalah generasi gereja. Kalian adalah penerus gereja. Jadi Tuhan sayang sama kalian. Tuhan sangat cinta sama kalian. Untuk itu bekali diri dengan firman. Ajak orang tua baca firman. Ajak orang tua belajar berdoa. Agar sekolah minggu saat ini boleh sekolah minggu yang tangguh. Nanti 30 tahun lagi kalianlah menjadi orang-orang dewasa yang hebat. Gitu loh. Entah Mahanaim, entah kawan-kawan di rumah. Ya Amang kan udah agak tua. Agak tua apa ya? Itulah nanti kalau kami parhala dunia sudah mati, kalianlah pelanjutnya kan. Entah ada sekolah minggu nanti jadi pendeta, jadi eporus kan, jadi sintua. Nah makanya sekolah minggu saat ini mari cintai firman, karena kalianlah pewaris kerajaan surga. Amin Mahanaim. Amin Amang. Coba sebutkan 3 pesan firman Tuhan hari ini. Ya teman-teman, tadi Amang Pendeta Yobel sudah jelaskan sama kita. Pesan pertama, bahwa anak-anak sekolah minggu harus rajin ibadah. Jangan ada yang menghalang-halangi kita untuk ibadah, berdoa dan rajin baca firman. Oke, yang kedua Mahanaim. Nah,
Kita anak kecil, mari nikmati masa kecil, bertumbuh di dalam firman. Jangan anak kecil mau langsung dewasa, sabar dulu dong. Kita anak kecil, mari jadi anak kecil. Maka anak kecil yang polos, anak kecil yang takut akan Tuhan, anak kecil yang taat sama orang tua. Karena anak kecil seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Nah, yang ketiga, kerajaan surga yang dimaksud bahwa kita anak kecil adalah pewaris gereja, pewaris kerajaan surga. Mari sejak saat ini cintai Alkitab, cintai ibadah, dan rajin berdoa agar kita menjadi jemaat yang tangguh nantinya. Oke. Itulah 3 pesan firman Tuhan kepada Mahanaim dan kepada adik-adik. Ingat, Yesus sayang sama kalian. Yesus cinta sama kalian. Untuk itu, mari cintai Yesus dengan cintai ibadah, cintai firman-Nya, dan rajin berdoa. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Engkau mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami anak-anak-Mu. Kalaupun kami kecil, kalaupun kami lemah, Tuhan sungguh mengasihi kami. Sedangkan bunga di taman, burung di ladang Engkau kasihi. Terlebih kami Tuhan, anak-anak-Mu yang kecil ini. Kalaupun kami anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu, oleh karena COVID-19 ini belum boleh datang ke gereja, tapi kami percaya Tuhan tetap mengasihi kami. Karena itu Bapa, berikan kami hati yang selalu rajin ibadah. Kalaupun kami tidak boleh ibadah di gereja, tapi berikan kami hati yang rajin beribadah di rumah, rajin membaca firman, dan rajin berdoa. Dengan cara itu kami mau selalu datang kepada Tuhan. Ingatkan juga orang tua kami agar mengajari kami ibadah, agar mengajak kami berdoa, sehingga tidak ada Tuhan yang menghalang-halangi kami untuk datang kepada Tuhan. Ajari kami bertumbuh di dalam kekanak-kanakan kami, bertumbuh di dalam firman, mengenal Engkau, agar dalam kekanak-kanakan kami Tuhan, kami boleh semakin mengenal Tuhan. Itu menjadi modal bagi kami, sehingga kelak kami menjadi jemaat Tuhan yang kokoh, yang tangguh, penerus gereja, pewaris kerajaan Allah. Untuk itu ajari kami Bapa untuk selalu semangat menentukan studi kami, menentukan cita-cita harapan kami, semangat dalam belajar, semangat dalam menggapai cita-cita, tapi juga semangat di dalam membaca firman. Jangan biarkan waktu kami habis hanya karena liburan, habis karena game-game online, habis karena waktu-waktu yang tidak penting. Tapi ajari kami untuk mengisi waktu belajar, membaca firman, berdoa, dan bersekutu bersama dengan orang tua kami. Terima kasih Bapa. Berkati gereja HKBP Mahanaim untuk lebih memantapkan pelayanannya. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang selalu setia melayani kami. Kami percaya Tuhan akan memulihkan dunia ini, Tuhan akan memulihkan bangsa dan gereja kami, sehingga kami boleh bersekutu kembali memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, baik adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan sebagian cerita firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi bekal dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tetap semangat untuk melakukan ibadah kita setiap minggu ya. Jangan bermalas-malasan. Oke, kita mengumpulkan persembahan. Janji persembahan kita boleh kita sama-sama ucapkan ya. Angkat tangannya. Hupeleon peleakku Tuhan dang marga busau. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 453 ayat 1 dan 2. Ayat 2 kita bangkit berdiri ya.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.